Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kita hormati, yang kita sayangi semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 14 Juni 18 Dzulhijjah tahun 2025 1446 Hijriah, kita berkumpul dalam kegiatan bagi rapot semester genap ataupun rapot terakhir bagi yang kelas 9. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita di pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dengan mendengarkan bacaan suci Al-Quran. Kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Balad dari Adik Abror kelas 1 membaca surat Al-Balad. Kepadanya silakan ke depan. Kepada Adik Abror silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa la ilmu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin zi masghubah yatiman za maqrabah aw miskinan za masrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum musadah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala memberkahi bacaan Adik Abror surat Al-Balad. Kemudian kita dengarkan pembacaan hadis Nabi SAW
dari siapa ini? Adi Ilyas. Hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Semoga kita tidak termasuk mereka. Silahkan maju ke depan. Tanda orang munafik, ayatul munafiki salasun iza hatta sakazaba wa iza wa ada ahlafa wa iza tuminahona. Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia hianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita dengarkan pembacaan zikir pagi petang. Yang pertama oleh adik Hasan, ya. Silahkan maju ke depan. Kayaknya apa yang disuruh baca, Pak? Keempat dan kelima. Keempat. Ya. Zikir pagi petang Sayyidul Istighfar nomor 4. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Lagi ada? Enggak. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian zikir pagi petang berikutnya dibawakan oleh adik Hamizan. Ayo aja. Zikir pagi petang nomor 5. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku ini dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Ya. Sudah, apa lagi? Udah itu aja. Oh iya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi adik-adik semuanya yang telah membaca ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun zikir pagi petang, dan juga yang lainnya yang tidak maju ke depan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya rahimakumullah,
kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita ingat kembali atau kita pahami tentang Abu Hurairah gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu judulnya Ma'had Tahfidz Abu Hurairah ya. Bahasa lamanya itu Pondok Pesantren Abu Hurairah ya. Kemudian dari namanya maka akan kelihatan adalah dipahami pendidikan yang kita selenggarakan itu pendidikan non formal ya. Jadi Dignas itu bikin dua pendidikan, formal dan non formal. Dan di sini kita ngambil yang non formal. Yang ngambil istilahnya non formal itu berarti pelajarannya itu pelajaran umumnya secara itu istilahnya lebih mudah diatur, dan kita lebih menekankan pelajaran agama sebagaimana nama yang kita pakai, yaitu Ma'had Tahfidz Abu Hurairah. Kemudian nanti ijazahnya yang didapat adalah ijazah untuk jenjang SD-nya, yaitu ijazah paket A. Kita nginduk ke PKBM Lutfilah Pasar Besar sana, yang SMP-nya paket C. Kemudian sebenarnya pesantren itu ikutnya ke Depak gitu ya, tapi karena beberapa teknis dan juga belum memungkinkan, maka kita ngikutnya ke Dignas, tapi ngambil jalur yang non formal. Seluruh ijazah itu dikeluarkan oleh Dignas gitu ya. Cuma satunya kalau sekolah umum itu dia formal, kalau yang seperti ini dia non formal. Kemudian keinginan kita dengan adanya pendidikan Ma'had Tahfidz ataupun kita ngambil non formal, mudah-mudahan anak-anak yang kesini itu lebih lebih paham dan juga lebih mendalam, lebih bisa memegang teguh agama, agama gitu ya, yang murni gitu ya, yang murni. Kemudian walaupun non formal gitu ya, alhamdulillah beberapa prestasi yang kita dapatkan, semoga Allah Ta'ala memberkahinya, dan juga semoga adik-adik ataupun anak-anak yang belajar di sini semuanya bisa sampai selesai gitu ya. Maksudnya prestasi berkaitan dengan hafalannya. Sebelumnya kita berusaha per kelas ataupun metodenya itu sesuai dengan kelasnya. Hafal ndak hafal maka anak harus hafal kan gitu ya. Kelas ini segini, kelas 2 segini kan. Tapi ternyata di praktek yang ada kerepotan juga. Kerepotan itu karena kemampuan anak beda-beda. Akhirnya untuk tahun ini yaitu berupa target hafalannya itu sesuai dengan kemampuan anak. Dari jumlah santri SD sebanyak 34 anak gitu ya, total semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah yang sudah istilahnya juz 30 itu 10 anak gitu ya. Juz 30 10 anak, berarti 30% dari total semuanya gitu ya. Walaupun belum semuanya gitu ya, maksudnya itu belum bisa 100% gitu ya. Kemudian yang juz 29 4 anak, berarti nanti yang 10 tadi dikurangi 4 ya. Ada 4 anak yang sudah sampai juz 29, 2 juz berarti hafalannya. Kemudian yang berikutnya yaitu juz 28 1 anak. Itu yang yang anak catat gitu ya, yang tercatat di anak. Itu untuk semester dahulu ya, semester pertama.
Jadi semester dahulu, semester pertama. Yang lain yang tidak tertulis banyak gitu ya, yang tidak tercatat di HP anak. Alhamdulillah rata-rata juz berapa itu? 1 juz ya, lebih gitu ya. 2 juz beberapa anak, 3 juz gitu ya. Sesuai dengan kemampuan anaknya gitu ya. Semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan pada juz-juz berikutnya hafalan yang ada gitu ya. Karena kalau diperhatikan walaupun 2 juz ada yang masih kelas 2 seperti siapa ini? Ronald sama Almer. Ya, kelas 2. Ya. Mau lanjut kelas 3, 4, 5, 6 kan masih ada waktu itu. Abrar sama sini dulu, duduk dulu sebentar. Nanti minumnya ya, duduk dulu Abian, duduk dulu. Sabar. Jadi ada beberapa anak yang masih kelas 2, berarti masih ada waktu. Mudah-mudahan nanti bisa banyak gitu ya, sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan, terutama untuk menghafal berikutnya lagi gitu ya. Oh, ini ada info lagi nih, tambahan juz, ternyata itu yang semester 1 gitu ya. Yang tadi yang disampaikan, mohon maaf, itu semester 1. Untuk semester 2 nya berarti sekarang ada yang sampai juz 27 1 anak, juz 28 6 anak. Juz 28 7 anak. Berarti juz 28 itu hafalannya juz 30, juz 29, 3 juz gitu ya. 3 juz 7 anak ya, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala. Semoga hafalannya bermanfaat gitu ya, dan juga Allah mudahkan untuk menghafal surat-surat berikutnya lagi. Itu berkaitan dengan marhalah ataupun jenjang SD gitu ya. Dan untuk rapotnya, selain rapot dari pondok, dari ma'had, juga ada rapot dari PKBM Lutfilah yang kita sertakan di rapot yang ada untuk kelas. Kalau SD mulai kelas 3, 4, 5, 6 singkat anak, atau kelas 4 itu. Karena kelas 1, 2 itu kalau di PKBM atau non formal dia masih fokus ke kalis hitung, baca tulis hitung gitu ya. Dan juga tetap walaupun seperti itu ada pelajaran umumnya yang lainnya juga ada. Kemudian adik-adik semuanya, Bapak Ibu rahimani rahmatullah, untuk jenjang SMP-nya qadarullah gitu ya, alhamdulillah atas kulli hal gitu ya. Mulai tahun ini kita tutup, dan ini santri yang terakhir yang ada gitu ya. Alhamdulillah santri-santri yang ada itu kurang lebih prestasinya seperti sebelumnya. Contohnya misalnya ketika imla maksudnya itu untuk sekelas SMP gitu ya. Imla itu dikte tanpa melihat itu sudah pada bisa gitu ya. Kata-kata mutiara misalnya dari
Imam Syafi'i atau siapa kita diktekan bisa nulis gitu ya. Ada yang 100, ada yang 90 gitu ya, ataupun 99 kurang lebihnya, hampir benar semuanya. Dan juga hafalan-hafalan yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke jenjang berikutnya yang lebih baik, yang lebih istilahnya ibarat belajar itu kan bertingkat ya, kepada ustadz yang lebih lagi daripada di sini. Jadi mulai tahun depan jenjang yang ada di sini di Ma'had Abu Hurairah yaitu jenjang TK dan juga jenjang SD gitu ya. Semuanya nginduk ke PKPM Lutfillah. Adapun pelajaran agamanya tahfidz gitu ya, yang megang dari pihak pondok, pelajaran umumnya dari mereka. Memang yang sudah memang istilahnya gurunya kan, guru umumnya gitu ya. Dan untuk yang jenjang SD sebagai tambahan juga bagi orang tua, kalau ada biaya dan waktu gitu ya, silahkan ditambah kursus pelajaran umumnya gitu ya, entah matematika, entah fisika atau apa gitu ya. Siapa tahu kalau ke SMP-nya nanti pengen yang lebih atau jadi dokter apa-apa, dia punya dasar gitu ya. Karena kita belum mampu untuk melayani istilahnya kalau pelajaran umumnya juga gitu, belum ketemu gurunya dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan diprivatkan sorenya misalnya, atau seminggu sekali gitu ya, matematikanya atau pelajaran umumnya bahasa Inggris misalnya gitu ya. Itu kan juga pelajaran ya yang kepakai kan gitu ya. Tapi pelajaran agama lebih kepakai lagi kan gitu ya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya dari Ma'had Tahfidz Abu Hurairah gitu ya. Semoga anak-anak santri-santri yang belajar di sini menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Semoga semuanya ketika pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Kemudian acara terakhir sebelum penyerahan rapot, kita dengarkan sedikit nasihat dari Ustaz Wahid. Kepadanya falyatafadhal maskuran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para asatidz dari laki-laki dan perempuan, dan juga para orang tua, wali santri, juga para santri sekalian, adik-adik sekalian. Ulun hanya akan membacakan dan mengambil faedah dari apa yang Allah sampaikan di surah Luqman ayat 12 sampai 19. Secara cepat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainal Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah berikan al-hikmah kepada Luqman. Al-Hakim ya. Al-hikmah maksudnya di sini kata para ulama adalah ilmu yang bermanfaat dan juga kecerdasan, dan juga kalau memberikan nasihat itu sangatlah bagus sekali. Dan ini murni pemberian. Maka ilmu kita minta kepada Allah dan kita berusaha untuk meraihnya, dan kita minta kepada Allah karena ilmu yang didapat murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha, tapi murni pemberian. Apa yang Allah sampaikan kepada Luqman, aniskur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berbagai macam nikmat yang kita dapatkan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
terutama nikmat iman, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan berbagai macam nikmat. Wa may yashkur, kata Allah, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Yang bersyukur dia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya, bukan Allah. Kita bukan memberikan keuntungan bagi Allah, enggak. Kita bersyukur, kita sendiri yang merasakan manfaatnya. Wa man kafara, tapi barang siapa yang kufur nikmat, barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada Allah, diberikan berbagai macam nikmat, hidayah, teman-teman soleh, atau berbagai macam kenikmatan, tapi dia kufur nikmat, ya, tidak tahu terima kasih kepada Allah, maka ingatlah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maha kaya, Allah nggak perlu sama kita. Jadi kita kufur nikmat, kita tidak tahu terima kasih kepada Allah, nggak membahayakan Allah sama sekali. Justru kita sendiri yang rugi. Allah maha kaya, hamid, dan Allah maha terpuji. Ya, tetap Allah akan tetap tinggi kedudukannya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Ini perhatikan anak-anak. Wasiat ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Wa huwa ya'idhuhu, Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Intinya apa? Khususnya untuk santri, anak-anak sekalian, agar kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Ini yang harus paling pertama kita jaga, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari dosa. Ya, ini harus kita perhatikan. Oke. Kemudian wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kata Allah, kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan kecapean yang luar biasa, yang terus bertambah-tambah, ya. Tidak hanya dalam ketika mengandung saja, ketika lahir pun sampai besar sampai sekarang kerepotan orang tua ngurusin kita. Ini harus kita sadari. Aniskurli, kata Allah, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan juga berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ingatlah bagaimana susah payahnya kedua orang tua kita dalam mengurus kita, dalam memperhatikan kita. Ilayyal masir, ingatlah hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ingat ini, ingat tentang kebaikan orang tua kepada kita, dan juga ingat kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana yakni amalan kita, apakah kita telah berbakti kepada orang tua kita atau tidak, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nanti akan dinilai oleh Allah. Kalau kita tidak berbakti, durhaka, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri, ya. Tapi kalau dia punya amalan baik, berbakti kepada orang tua, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang tidak ada ilmunya dari Allah, maka jangan taatinya. Ya, berbakti bukan dalam segala hal. Ya, ketika diperintahkan atau diajak kepada kemaksiatan, jangan ditaati. Ya, selama bukan maksiat, taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita di dunia dengan cara yang terbaik, walaupun keadaan orang tua kita demikian. Bahkan Allah sebutkan di sini, walaupun kedua orang tua itu kafir, bukan menjadi sebab kita durhaka kepada mereka. Kita harus tetap berbakti kepada mereka. Ya, tentu tadi ingat, bukan dalam hal kemaksiatan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian kata Allah, ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Yani kita semuanya, khusus anak-anak, ikutilah orang-orang yang soleh. Ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti orang-orang yang tenggelam dengan dunia. Ya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ingat lagi, sesungguhnya kalian akan kembali kepada Allah. Ya. Ingat, kita ini akan ketemu Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
kemudian akan dikabarkan semua apa saja yang kita lakukan di dunia. Jangan kita merasa aman, ya. Jangan kita, nggak ada orang tua, nggak ada ustadz, nggak ada kawan, bebas sendirian bermaksiat. Jangan, ingat, semua akan dikabarkan, semua akan ketahuan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ketakwaan kita. Kemudian, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir, kata Allah. Dan juga sini disebutkan terjemahnya, Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku. Ya, sekali lagi ini perhatikan anak-anak. Wasiat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, ya, yang ada sesuatu yang di batu atau di langit atau di bumi kecil, nanti di hari kiamat Allah akan datangkan semuanya. Allah itu Latif Al-Khabir. Allah Maha Lembutnya, ini Allah sangat mengetahui serinci-rinci suatu hal. Selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Nih, jaga salat, ibadah amal saleh yang paling besar. Jaga salat wajib 5 waktu. Berjamaah di masjid bagi laki-laki. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika antum santri sekalian bertemu teman-temannya, jangan diam kalau ada kemungkaran. Atau juga antum ngajak kepada kebaikan ketika antum punya ilmunya, ajak kepada kebaikan, jangan diam. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah ketika engkau menghadapi hal-hal gangguan, ketika engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika engkau tidak mau ngikut arus dengan teman-temanmu yang berjalan kepada keburukan, wasbir, kata Allah. Sabarlah. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Itu sesuatu yang sudah pasti dah. Gangguan dalam hal berpegang teguh di atas kebenaran. Ya, kita ajak kepada kebaikan, dibilang soalik kan misalnya. Kita nggak ikut-ikutan sama mereka, dibully, di pojokan gara-gara nggak ikut keburukan mereka. Itu sudah hal yang wajar, kata Allah. Pasti sudah terjadi. Sabar. Kemudian, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian kata Allah, janganlah engkau sombong, memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah angkuh dalam berjalan di muka bumi. Ini jangan sombong, apalagi kita Allah kasih ilmu, Allah kasih kita kesempatan bisa mondok misalnya. Jangan sombong di hadapan manusia. Tawadhu'lah. Sayangilah mereka orang-orang yang belum tahu. Sesungguhnya Allah tidak suka, benci kepada orang-orang yang sombong dan bangga diri. Waqsid fi masyik waqdud min sautik. Ya, santaikanlah, sederhanakanlah cara berjalanmu dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya apa? Yani suara yang tinggi dan tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan kesombongan. Ya, intinya hendaklah kita tawadhu. Ya, hendaklah kita merendah, dan kita harus sadar diri banyak kekurangan kita. Meskipun kita mondok dan seterusnya, kita harus sadar diri. Kita masih banyak kekurangannya. Jangan kita sombong di hadapan manusia. Baik, itulah yang mungkin Anda sampaikan dari apa yang ada di yang Allah abadikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah terus kasih kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal soleh sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairan. Acara yang terakhir pembagian rapot untuk anak-anak SD, silahkan sama ustazahnya di belakang. Habis pembagian rapot pulang masing-masing ya. Yang SMP silahkan maju ke depan satu-satu. Isa. Anugerah. Anwar. Syafi'i. Ripan. Yusuf ada mamanya lah tadi. Kasihkan sama
sama apa namanya itu? Oh, ya kita kasihkan sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimahullah yang SD silahkan dilanjutkan ya. Dari kita tutup, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini jadi suatu amal yang Allah terima di sisinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan adik-adik semuanya yang bermanfaat, dan juga semoga adik-adik semuanya pulang membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa mengajarkannya ataupun mengajak kepada yang lain yang pada ilmu yang bermanfaat tersebut. Ini yang bisa kita kerjakan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.